cuy, kembali lagi ke channel YouTube aku, Putri. Aku mau ngucap terima kasih dulu ke kalian yang udah mau gabung, yang udah mau mampir ke channel YouTube aku. Terima kasih banyak yang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau meluangkan kuotanya sedikit mampir ke channel YouTube aku juga. Terima kasih banyak. Hari ini aku tuh nggak curhat, aku mau berbagi tips sama kalian. Ini masih berbau tentang penulis gitu kan. Aku mau berbagi ke kalian. Kalau kalian penasaran seperti apa tipsnya untuk jadi seorang penulis, tetap stay tune, tetap tonton channel aku sampai habis tanpa di skip, oke? Tips yang pertama, kalau mau jadi penulis jangan takut untuk memulai. Kalau kalian takut memulai, kalian gak bisa. Apapun itu, kalian mau jadi penulis, mau jadi konten kreator, mau jadi apapun, kalau kalian takut memulai, takut untuk memulai sesuatu yang baru karena takut gagal, kalian akan selamanya seperti itu. Karena aku selalu bilang ke diri aku, kegagalan yang paling ditakutkan untuk aku adalah tidak mau mencobanya, tidak mau melakukannya. Jadi jangan takut untuk jadi penulis, oke? Tips yang kedua, kalau kalian sudah berani memulai, mulailah dari hal-hal yang kecil ya. Kita nggak bisa langsung jadi besar, kita nggak bisa langsung jadi orang yang terkenal, kita nggak bisa langsung jadi orang yang wow gitu, nggak bisa. Kita harus mulai dari yang kecil, step by step kita harus lewatin itu. Kalau jadi penulis, kamu mulai sesuatu itu dari catatan-catatan kecil, misalnya diary, terus bisa buat notes gitu kan. Kalau aku dulu waktu SMA itu aku suka bawa buku kecil, itu aku taruh di kantong ya, di kantong rok atau enggak kantong baju. Kalau aku lagi ngerasa bete, ngerasa sedih, ngerasa sesuatu yang gak enak di hati, aku tuh selalu tulis di situ. Kalau misalnya aku nggak bawa bukunya gitu kan, nggak bawa catatan kecil itu, aku sampai di rumah malam sebelum tidur tuh aku mulai tulis gitu. Tulis hari ini tuh aku ketemu si Anu, hari ini aku ketemu si itu loh, hari ini aku ketemu guru yang aku taksir gitu kan. Bisa seperti itu, mulai aja, mulai dari hal yang kecil, entah itu tulisan resep, tulisan belanjaan, bisa jadi tulisan utang, bisa jadi kan gitu. Mulai dari hal yang kecil gitu. Kita nggak bisa langsung paksa diri kita untuk jadi orang yang besar, memulai yang besar, nggak bisa. Kita harus memulai dari hal-hal yang kecil. Karena penulis-penulis yang sudah terkenal juga, mereka pasti memulai dari hal-hal yang kecil. Nggak mungkin mereka mulai dari hal yang besar langsung gitu kan. Mereka pasti mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi itu bisa membantu kalian bisa sampai ke puncak. Tips yang ketiga, kalian udah mau berani memulainya, sudah mau memulai dari yang kecil. Yang ketiga, harus jadi diri sendiri. Kalau kamu jadi penulis, kamu punya ciri khas. Kamu gak bisa paksakan diri kamu untuk jadi orang lain. Kamu gak bisa paksakan diri kamu jadi penulis A. Kamu gak bisa paksakan diri kamu jadi penulis B. Kamu gak bisa paksakan diri kamu jadi penulis E. Gak bisa. Kamu harus jadi penulis sesuai bawaan kamu gitu. Kalau kamu penulis puitis, ya udah, kamu itu ciri khas kamu gitu. Kalau kamu penulis yang punya ciri khas lain, entah itu di dalam tulisannya ada humornya, ya itu kamu gitu. Kalau kamu jadi aku, belum tentu bisa. Aku jadi kamu juga belum tentu bisa gitu.
Kalau aku paksakan aku jadi kamu atau kamu jadi aku, itu sangat-sangat mengekang gitu. Seharusnya nulis itu jadi bahagia, bisa jadi hal yang membosankan, hal yang buat kamu tuh merasa yang capek terus ngerasa hampir yang aduh kok gini gitu kan, karena kamu memaksakan jadi orang lain. Tapi kalau kamu jadi diri kamu sendiri, itu rasanya lebih nikmat, lebih mengalir gitu. Tips yang keempat, kalau kalian sudah mau berani memulainya, mulai dari hal kecil, kalian sudah punya ciri khas sendiri atau belum punya ciri khas, kalian bisa membaca ulang lagi tulisan kalian, bisa mengoreksinya lagi, entah itu ada tulisan yang salah, entah ada tanda baca yang salah, entah juga ada sesuatu yang kurang tepat, kalian bisa perbaiki lagi gitu. Misalnya kayak aku lagi ngetik gitu kan, misalnya tiba-tiba mau ngetik makan gitu, mau tulis makan, tiba-tiba jadi makam, bisa jadi seperti itu. Bisa juga kadang kita mau tulis aku, tiba-tiba jadi yang lain gitu kan, bisa jadi U-nya berganti dengan huruf yang lain atau A-nya berganti dengan huruf yang lain, itu bisa ada salah ketik gitu kan, atau misalnya salah ejaan gitu kan. Kadang kita sering sering mengucapkan bahasa sehari-hari, terus kita ketik, kadang kita bisa ke bawah itu, ternyata ejaannya tidak seperti itu gitu. Nah untungnya kalau kita mau baca ulang, itu untungnya itu kita bisa memperbaiki naskah kita tadi, kita bisa memperbaiki tulisan kita tadi. Tips yang kelima, kalian jangan patah semangat. Kalau kalian memulai apapun, kalau misalnya gagal sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan, jangan patah semangat, tetap kasih semangat sama diri kamu. Boleh capek, boleh kamu istirahat, boleh, tapi jangan patah semangat. Jangan kita buat naskah, kita jadi penulis, tiba-tiba tulisan kita dikatain orang, tulisannya mah gitu aja gitu. Kita jangan patah semangat, kita harus tetap memotivasi diri kita sendiri untuk tetap maju. Kalau kita patah semangat, kita baru mulai, kita patah semangat gitu, kayak yang kurang komplit gitu jadinya gitu, kayak kita tuh ya nggak siap menerima rintangannya gitu. Jadi buat kalian ya yang baru nulis, yang baru memulai nulis, atau yang baru memulai untuk jadi penulis, jangan patah semangat untuk memulainya, untuk melakukannya lagi, lagi dan terus melakukannya. Terus kalau kalian dikatai begini, berarti kalian harus coba introspeksi diri kalian, gali terus bakat apa yang ada di diri kalian, terus jangan patah semangat. Untuk tips yang keenam itu rajin. Jadi penulis itu harus rajin nulis, rajin baca, rajin promosi. Kalau kalian nulis di platform online, berarti kalian harus rajin promosi di sosial media. Kalau kalian nulisnya untuk web, kalian bisa rajin juga untuk promosi naskah kalian, cerita kalian di web tersebut melalui sosial media juga. Kalau misalnya kalian nulis, kalian cetak, atau sekalian jual lagi, kalian bisa promosi juga. Jadi penulis itu nggak boleh males, harus rajin baca, rajin nulis, rajin upgrade diri, rajin belajar, juga rajin promosinya. Tips yang ketujuh, bisa kalian pakai, bisa juga nggak kalian pakai. Ini aku buat sebenarnya untuk diri aku ya. Tips yang ketujuh itu tipsnya jangan sombong. Kenapa gitu? Kadang kita itu lupa kalau kita itu awalnya juga memulai dari bawah. Saat kita sudah di atas, kita punya temen yang masih baru belajar, kita tuh merasa kayak diri kita itu, ilmu kita itu yang udah yang wow banget gitu, padahal ilmu kita masih ada lagi yang lebih dari kita gitu. Jadi jangan sombong. Kalau naskah kalian
sudah diterima, sudah banyak karya, jangan sombong sama teman-temannya. Apalagi jadi penulis online itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu hasilnya dari menulis itu, kalau bisa ya, kalau aku selalu bilang sama diri aku, jangan sombong gitu kan, jangan sombong. Karena kalau kita sombong, nanti yang ada teman kita tuh malahnya, ih dia tuh dulu mah kayak gitu kan. Jadi lebih bagus kita tetap jadi diri sendiri. Kalau aku tuh selalu bilang ke diri aku, jangan sombong, selalu rendah hati, jangan tinggi hati. Kalau kita tinggi hatinya, kita sombong, takutnya tiba-tiba ada badai yang menyerang kita gitu kan. Itu oke, cuy, itu 7 tips dari aku untuk jadi penulis. Untuk kalian yang mau jadi penulis, jangan lupa ya tipsnya aku kasih ke kalian. Itu tips ala aku, bisa kalian pakai, bisa juga nggak kalian pakai, itu terserah kalian. Oke. Jangan lupa di subscribe, di klik loncengnya. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe, di komen, di share, di komentari. Jangan lupa kalian klik notifikasinya agar kalian selalu dapat notifikasi dari aku. Sekian dulu ya video dari aku. Kalau ada ide-ide video yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum.